Para pemirsa yang saya cintai, kembali bertemu dengan channel saya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang Weton Kamis Wage. Jangan lupa yuk subscribe, share, like, komen dulu. Yang sudah subscribe, calon orang kaya sukses, murah rezeki, panjang umur, sehat selalu. Amin. Channel Om Kus memang di hati. Monggo dilanjut coy. Yang berhubungan dengan watak karakter, rezeki serta pekerjaan yang cocok, terutama tentang jodoh pinasti, watak serta karakter, juga jodoh pinasti, ataupun jodoh seseorang ini bisa dilihat dari hari dan pasaran, atau yang bisa disebut dengan hari weton orang Jawa. Biasanya lebih mementingkan hari wetonnya daripada tanggal lahirnya, karena hari weton seseorang ini bisa dilihat dari karakternya. Meskipun tidak 100% cocok, tetapi perkiraan watak yang dirunut berdasarkan weton hari kelahiran tidak bisa dianggap remeh. Hal ini mengingat bahwa apa yang tercantum dalam perhitungan tersebut sangat penting dalam perjalanan hidup seseorang. Nilai neto sendiri diawali dari yang paling rendah, yaitu nilainya 7, sampai yang paling tinggi nilainya 18. Yang terendah, hari Selasa Wage. Kemudian yang paling tinggi, hari Sabtu Pahing. Ini neptunya 18. Nah, dari hari atau neptu inilah kemudian semua yang mencakup tentang karakter watak seseorang ini bisa diketahui. Hari itu pada umumnya ada 7, dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Kemudian pasaran itu ada 5, dari Legi sampai dengan Kliwon. Nah, petung Jawa itu ada yang dinamakan Paringkelan. Di sini saya akan menyampaikan yang ada hubungannya dengan paringkelan, somaan atau jejodohan, yang cocok untuk jodoh pinasti. Selain watak dan sifat seseorang yang lahir di hari dan pasaran tertentu, paling kelan somaan atau yang dinamakan dengan jodoh pinasti, itu ada 5 yang disebut satu Sri, Lungguh, Gendong, Loro, dan Pati. Paringkelan ini fungsinya untuk mengetahui tentang perjodohan pasangan, calon pengantin yang laki-laki maupun yang perempuan. Dua-duanya ini disatukan dan dijumlahkan. Ketemunya berapa? Jika ketemunya sudah diketahui, kemudian dikurangi 5 dengan kelipatannya. Ini yang disebut namanya poncosudo, atau pengurangan 5. Kemudian sisanya ada berapa? Kalau sisanya 1, maka jatuhnya di paringkelan Sri. Kalau sisa 2 jatuh di Lungguh. Sisa 3 jatuh Gendong. Sisa 4 jatuhnya Loro. Kalau tidak ada sisa sama sekali, maka jatuhnya Pati. Ini yang harus dipahami untuk kedudukan antara weton laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian artinya Sri, Lungguh, Gendong, Loro, dan Pati. Sri itu artinya rezeki. Orang yang menjalankan perjodohan, yang ketemunya hitungan Sri, biasanya rezekinya akan selalu ada dan mengalir terus. Ini kehidupannya akan selalu senang dan berbahagia. Ketemu 2 Lungguh. Lungguh itu bisa kedudukan, bisa juga dengan jabatan, atau malah sebaliknya. Hanya duduk diam saja, tidak mau berkarya. Bawaannya hanya selalu malas. Nah, perjodohan yang ketemunya nomor 2 atau Lungguh ini, biasanya hanya mengharap belas kasihan orang lain. Menjadi pengangguran, tidak mau berusaha. Bahkan pekerjaan pun juga menunggu pemberian dari teman atau orang lain. Kemudian jika ketemunya 3, namanya Gendong. Gendong itu membawa beban. Perjodohan yang ketemu hitungan nomor 3 atau Gendong ini biasanya akan mengalami beban hidup yang sangat berat.
Satu sudah selesai, akan timbul permasalahan lagi, sampai seterusnya seperti itu. Kemudian yang keempat loro. Loro atau sakit. Perjodohan yang ketemunya hitungan nomor 4 atau loro. Ini biasanya sering sakit-sakitan, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini akan selalu bergantian, begitu juga kalau sudah ada anak. Anaknya pun juga akan mengalami hal yang sama. Kemudian jika tidak ada sisa sama sekali, atau nomor 5 yang namanya pati. Pati itu artinya mati, menuju pati. Dalam perjudian yang ketemu hitungan 5, ini menjadi angker. Angker atau larangan yang tidak boleh dilanggar sama sekali, karena ini bisa mati rezekinya, juga bisa mati orangnya. Baik dari pihak pengantin yang laki-laki, maupun dari pihak perempuan. Itulah pedoman orang Jawa zaman dahulu. Karena orang Jawa zaman dahulu itu harus mengerti tentang tujuan dan yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini. Menurut saya, kebutuhan hidup itu diantaranya satu sehat, selamat dalam perjalanan hidupnya, dan bisa netapi wajib pengurip, atau memenuhi kebutuhan hidup. Hidup itu harus makan, jangan sampai kurang yang dimakan orang. Hidup juga harus nyandang, tetapi jangan sampai nyandang utang. Apalagi sampai nyandang susah. Perjalanan yang seperti ini tidak ada ketenangan sama sekali. Yang kedua, jika punya kemauan, apapun besar kecilnya, harus bisa terlaksana dan bisa tercapai. Nah, ini yang perlu kita benahi, dan kita cari jalan keluarnya. Jalannya lewat mana? Mari kita cari bersama-sama, supaya ini bisa tercapai dengan sempurna. Artinya sempurna itu genap, tidak kurang, juga tidak lebih. Kalau kurang mau cari kemana? Kalau lebih juga mau ditaruh di mana? Ini yang harus kita benahi dari sekarang, agar generasi kedepannya semakin memahami tentang perjalanan hidup. Kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang watak sifat, karakter serta perjodohan, termasuk jodoh pinasti, tadi yang berhubungan dengan weton Kamis Wage. Dalam hitungan Petron Jawa, Kamis Wage memiliki jumlah neptu 12. Neptu tersebut didapat dari hasil penjumlahan hari dan pasaran. Hari Kamis nilainya 8, sedangkan pasaran Wage nilainya 4. Neptu sendiri adalah salah satu dari indikator untuk mengetahui watak sifat, karakter, jodoh dan rezeki. Bagi setiap orang yang mempunyai hari kelahiran Kamis pagi, weton Kamis Wage, mereka yang lahir di weton Kamis Wage ini pada umumnya adalah orang yang keras hati. Ini adalah seorang pendiam, dan terlihat berhati baik. Tetapi punya bakat, selalu berbohong, dan ada kebiasaan mengganggu orang lain. Wataknya sembrono, tidak pernah serius, dan sering menganggap segala sesuatu itu secara sepele. Itu sebabnya kenapa orang weton Kamis Wage sering mendapat aids, atau sial atau sering ada masalah. Selain itu mereka pada umumnya seorang pemarah, wawasannya kurang, dan tidak bisa berpikir panjang. Kendati memiliki banyak watak yang buruk, orang dengan weton Kamis Wage juga punya karakter yang baik. Mereka adalah orang yang setia, penurut bertanggung jawab, dan punya wibawa. Ucapannya sangat berisi, dan tidak tega bila melihat orang yang dikenalnya berada dalam kesusahan. Mereka sering menjadi orang pertama yang membantu ketika teman atau sahabat atau keluarganya ada dalam kesulitan. Kemudian menyangkut pekerjaan yang cocok. Berdasarkan watak serta sifat dan karakter yang dimilikinya, orang tahun Kamis Wage akan lebih cocok bila bekerja menjadi orang bawahan. Ia punya sikap setia dan penurut. Ia juga orang yang loyal. Saat diberi tugas atau perintah, ia akan bertanggung jawab, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Kendati demikian, orang yang lahir pada hari Kamis Wage juga dapat berusaha mencari penghasilan dengan jalan mandiri. Ia dapat menjadi wirausahawan dan juga pengusaha yang cocok
dan usahanya yang cocok untuknya adalah budidaya ikan, membuka usaha travel, dan sebagainya. Tentang rezeki atau penghidupan. Dalam soal rezeki, menurut petung Jawa ini dapat memperoleh kecukupan dan kesejahteraan dalam hidupnya jika sungguh-sungguh dalam usahanya yang dijalani dengan ketekunannya itu. Orang yang berweton kemis wagi ini bisa mencapai kekayaan yang cukup lumayan. Adapun jika dikaitkan dengan rezeki keluarganya, bayi yang lahir pada weton ini akan membawa penurunan rezeki bagi ayahnya atau kehidupan ekonomi keluarganya. Karena jumlah Neptunnya yang sangat kecil dibandingkan weton Kamis lainnya. Ini merupakan salah satu penyebabnya atau yang menjadi pertimbangannya. Kemudian tentang jodoh pinasti. Orang yang lahir di hari Kamis Wage ini memiliki Neptu 12. Mereka sangat cocok bila berjodoh dengan orang yang lahir pada hari Minggu Wage yang Neptunya 9. Srosologi yang Neptunya juga 9. Rabu Pon Neptunya 14. Jumat Kliwon Neptunya juga 14. Dan Minggu Bain Neptunya juga 14. Bila berjodoh seperti yang saya sampaikan ini namanya ketemu jodoh pinasti. Jodoh pinasti itu adalah jodoh yang ditentukan oleh hari dan pasaran, berdasarkan petung Jawa, dan akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian terus bagaimana solusinya dengan orang-orang yang sudah terlanjur menikah, tetapi tidak ketemu dengan jodoh pinasti atau hari pasarannya yang pas? Solusinya kalau saya boleh menyarankan, mohon maaf, tolong Anda cari hari pernikahan Anda pada waktu itu. Jika umpamanya Anda menikah pada waktu itu hari Minggu Kliwon, pada hari Minggu Kliwon itulah Anda wiradati, atau Anda sarati, dengan cara bangun nikah. Bangun nikah ini bukan berarti Anda harus menikah dengan orang lain, tetapi Anda disarankan untuk membikin selamatan atau bacaan dengan sarana tumpeng. Tumpeng yang dilengkapi dengan urapan, juga telur ayam 20 yang ditaruh di sekelilingnya. Tumpeng juga ayam, ingkung dan nasi uduk, serta buah-buahan. Selamatan ini adalah gambaran dari keinginan Anda berdua. Ini melambangkan kebahagiaan, serta murah sandang, juga murah pangan. Kemudian undang teman atau sahabat-sahabat Anda, dan katakan pada mereka, kalau hari Minggu Kliwon ini saya membangun nikah. Dengan tujuan, supaya rumah tangga saya, untuk kedepannya akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik lagi, seperti saat-saat kami dahulu menikah. Kalau memang ada teman yang dipandang bisa membacakan doa, minta tolonglah untuk memimpin doa. Dengan tujuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk bangun nikah ini bisa Anda lakukan setiap hari Minggu Kliwon, kalau memang rezeki Anda bagus. Tetapi kalau memang kondisi ekonomi kurang mendukung, paling tidak, minimal Anda lakukan setiap 3 bulan sekali. Artinya setiap 3 Minggu Kliwon sekali Anda membikin bacaan atau tumpengan ini. Mungkin ada pertanyaan bagi para pemirsa semuanya. Kenapa tidak tanggal lahirnya yang dipakai untuk membangun nikah? Seperti yang sudah saya katakan dari video-video sebelumnya, kebanyakan orang Jawa zaman dahulu itu untuk melakukan kegiatan yang sifatnya sakral. Yang dipakai itu adalah hari dan pasaran, bukan tanggal Masehi atau tanggal Jawanya. Demikian para pemirsa yang saya cintai. Atas penjabaran tentang hari Kamis pagi yang berhubungan dengan sifat, karakter sekaligus tentang jodoh pinasti. Semoga ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jika memang ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Rahayu, Ahayu, Rahayu Sagunging Dumadi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Channel Om Kus memang di hati.